Halo, selamat siang parents. Saya Martin dari EFL. Hari ini kita akan menyaksikan video mengenai Montessori Inspired Home Learning Kit yang kami buat. Nah, apa itu EFL? EFL adalah Education for Life. Kami di sini akan memproduksi material-material yang kami bikin sendiri dengan harapan bahwa ini semua bisa dinikmati oleh semua orang. Makanya harganya kami jaga agar tetap ekonomis. Kami juga akan memproduksi video panduan aktivitas dan kemungkinan nanti juga akan ada grup WhatsApp discussion-nya, sehingga semua orang dewasa maupun parents maupun nanny itu bisa mengerti benar bagaimana mempresentasikan hal ini terhadap anak-anak. Karena kami lihat beberapa kali, seringkali kami lihat kalau misalnya orang dewasanya atau nanny-nya atau parents-nya ini mengerti benar bagaimana prinsip Montessori dijalankan, anakmu juga akan menikmatinya dengan cara yang berbeda. Jadi satu activity dengan dua pendekatan yang berbeda akan menghasilkan pendekatan yang berbeda juga. So itulah gunanya panduan aktivitas kami. Montessori Inspired Home Learning Kit. Apa itu? Montessori Inspired Home Learning Kit yang kami buat itu akan ada tema bulanannya. Tema bulanan yang kali ini itu mengenai birds. Mengapa harus ada tema bulanan? Karena sesuai dengan penelitian akan sangat lebih mudah bagi anak untuk mendapatkan pengertian secara keseluruhan dari tema yang disajikan. Jadi contohnya bulan ini kita akan bicara birds, lalu kita akan menjelaskan ternyata kalau misalnya walaupun namanya burung, ternyata banyak sekali macam-macam burung. Ada burung yang makan daging, ada burung yang makan kedelai, ada burung yang makan buah-buahan. Kemudian apalagi yang kita pelajari? Kita pelajari bagian-bagian burung. Dari sayapnya, dari kepalanya, ada ekornya, ada kakinya. Kemudian apalagi yang kita pelajari? Kita belajar mengenai size-nya. Ternyata kita memperkenalkan kepada anak bahwa ada ukuran nih, ada ukuran yang sangat kecil, ada yang besar, ada yang sedang, dan itu semuanya kita sajikan semua dengan tema burung. Kit ini akan berisi musik and movement. Jadi kita akan memperkenalkan satu lagu baru terhadap anak setiap bulannya. Di dalamnya juga akan ada kertas bergambar yang dilaminating, sehingga pada saat kita bernyanyi, anak juga bisa bernyanyi dan mereka bisa melihat apa sih yang sedang kita nyanyikan. Ya, di dalamnya juga akan ada art and craft. Perlu dicatat kalau misalnya hasil itu bukan menjadi sesuatu yang penting. Yang perlu kita lihat itu adalah prosesnya. Bagaimana ternyata dengan art and craft ini mereka belajar banyak hal. Bagaimana mereka menumpahkan emosinya, bagaimana mereka menggerakkan tangannya sesuai dengan apa yang mereka inginkan itu terjadi. Bagaimana mereka memahami, kalau ternyata saya pegang krayon, kalau saya tekannya keras, hasilnya akan lebih tebal daripada kalau misalnya saya pegang krayon dengan saya tidak tekan keras. Itu yang tercapai dalam aktivitas art and craft. Kemudian kita juga akan tambahkan science, mungkin 1 atau 2 science setiap bulannya, supaya anak itu terpantik rasa ingin tahunya. Seperti yang di bulan ini kita akan ada sainsnya flying pingpong, yang kita menerbangkan bola pingpong dengan header di bawah. Itu sebenarnya bicara mengenai hukum Bernoulli, tapi mungkin anak-anak tidak perlu dijelaskan sampai sejauh itu. Yang kita ingin capai adalah mereka cuma bisa timbul dari dalam diri itu, kenapa ya bisa begitu, kenapa bisa begini. Jadi pada saat ini tantangannya bagi orang dewasa adalah menjelaskan peristiwa itu dengan bahasa sesederhana mungkin agar anak-anak bisa mengerti. Ya, kemudian juga tidak lupa di dalam home learning kit ini kita akan ada 5 area wajib dalam Montessori, yaitu practical life, kemudian sensorial, kemudian cultural, kemudian language, dan matematika. Perlu kita sadari bahwa mungkin pada saat
kita memberikan aktivitas ini kepada anak-anak, mungkin anak-anak akan tidak tertarik, atau mungkin juga mereka tertarik. Apakah normal hal itu? Itu sangat normal. Karena kalau misalnya kita di Montessori, kita selalu diajarkan bahwa kita harus mengikuti anak, bahwa ternyata anak itu ada tahapan perkembangannya yang berbeda-beda dari tiap anak. Jadi anak sendiri yang akan memberikan clue kepada kita, dia sebenarnya sedang dalam taraf perkembangan mana. Jadi semua aktivitas dalam home learning kit ini Anda bisa perkenalkan kepada anak satu-satu, atau bisa aja kita pajang itu di rak satu persatu. Jadi anak bisa milih. Pada saat dia milih, kita tinggal presentasi bagaimana material ini dilaksanakan. Sekian video awal kami dari Montessori Inspired Home Learning Kit kami. Setelah ini akan ada video-video aktivitas panduannya, dan tolong jangan lupa untuk follow kami di akun Instagram kami, yaitu EFL_education for life. Terakhir, saya ingin mengingatkan kepada kita bahwa tujuan pendidikan usia dini menurut Maria Montessori adalah mengaktifasi rasa natural mereka mau belajar. Rasa natural mereka mau belajar itu sudah ada dalam diri setiap anak. Bagaimana cara kita mengaktifasinya? Yuk kita temukan jawabannya dalam video-video kami berikutnya. Terima kasih dan sampai jumpa.